Nah, oke. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disenting. Nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi, ya. Kita kenapa? Siapa yang doleng gue? Jadi ada 3 disenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsih, yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02, ya. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotos soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disenting, setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, jadi padahal kemarin gua dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya. Saya udah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Apalagi mau ngomong apa lagi ya? Hah? Ya, oke. Pak Kolegis silakan. Saya tidak ngomong banyak, tapi apa yang telah dilakukan oleh ketua dan wakil ketua saya, kita ini solid. Saya sudah bukukan, Anda sendiri lihat. Ini buku saya yang ke-125, judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024, 519 halaman. Katanya si Hotma kasih, ya ada semua Pak. Nggak ada. Jadi 519 halaman ini buku saya yang ke-125, semua saya dapat dari Pak Yusril, dari Pak itu. Beliau adalah ketua wakil ketua saya dan sebelum ditanya adalah Hotma Paris Hutapea. Hari ini adalah kemenangan kita semua. Yang kedua, saya ingin atas nama TKN Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim advokasi ini, tim lawyer kita yang dipimpin oleh Prof. Yusril, Prof. Otto, Prof. Oce, Bang Hotman, Bang Fahri dan kawan-kawan semua. Maulana Bungaran yang tak bisa saya sebut satu demi satu, yang luar biasa, kerja tuntas, selesai hari ini dan hasilnya maksimal. Atas nama Prabowo Gibran kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Kepada rekan-rekan media saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dengan demikian tugas kami telah selesai, pesta demokrasi siklus 5 tahunan selesai. Piring yang kotor sudah kita cuci, kita kembalikan ke tempatnya agar 5 tahun yang akan datang pesta demokrasi datang lagi dan kita siap untuk berpesta lagi. Terima kasih. Ada 2 aspek hukum tadi saya kelupaan gara-gara saya dicubit dari belakang. Saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan bahwa kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Karena kewenangan absolut tidak boleh sama 2 lembaga yang sama, kepada 2 lembaga yang berbeda. Kalau sudah kewenangan dari Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak ada dalam hukum acara 2 lembaga berwenang atas hal yang sama. Itu jelas-jelas total salah dari segi hukum acara. Yang kedua tadi Pak Arief mengatakan, ini benar-benar pengakuan loh. Pak Arief salah satu yang disenting. Dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala, bukan tuntas terbukti. Dia bilang gitu, baru gejala, karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilu itu susah dibuktikan. Jadi dia mengakui nggak ada bukti otentik. Bahkan dia mengatakan
pembuktian seperti di Amerika, beyond reasonable doubt, artinya tidak boleh ragu-ragu, katanya tidak boleh diterapkan di sini. Berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas, suka-suka dia dong yang mutus. Itu saya salah, itu saya tetap protes. Kalau menghukum, membatalkan sesuatu, apalagi jabatan kepresidenan, harus benar-benar berdasarkan bukti. Kalau dia mengatakan gejala aja cukup. Gejala apa ini? Ya, masih ada? Ya, Penutup, saya hanya mau sampaikan permohonan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili perkara ini dengan baik dan kami mendapatkan hasil yang baik. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan dari kami kuasa hukum Prabowo Gibran yang tidak berkenan baik kepada Hakim Konstitusi maupun kepada rekan-rekan sejawat dari kuasa hukum Capres nomor 1 dan Capres nomor 3. Dengan tulus dan ikhlas kami mengucapkan permohonan maaf dan selanjutnya kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bersatu kembali, kita guyup, kita rekonsiliasi, sama-sama membangun bangsa dan negara ini demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan lagi ada narasi-narasi dari provokasi-provokasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memecah belah lagi bangsa dan negara ini dengan permasalahan Pilpres yang saat ini terjadi. Saya kira itu dari kami kuasa hukum mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terakhir penutup, hanya permohonan atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Prabowo Gibran juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu, kepada KPU, kepada DKPP, kepada TNI Polri, kepada pemerintah, siapa lagi ya? Atau semua pihak yang ikut terlibat dalam pemilu ini yang telah menjaga pemilu menjadi berjalan dengan baik, karena pemilu kali inilah menjadi pemilu yang paling damai, dan itu semuanya adalah karena partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di negara kita ini. Terima kasih TNI, terima kasih semuanya yang ada semuanya di sini. Terima kasih. Untuk penutupan kita akan berdansa gemoy. Mana musiknya? Oh, cuma gue yang dansa. Ayo dong.